Ya, selanjutnya kita masuk di adab kepada guru. Jadi anak-anak soleh wal soleha, murid sebagai anak yang sedang bersekolah atau belajar tentu sangat membutuhkan peran guru. Jadi guru sangatlah besar jasanya dan pengorbanannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika guru itu sering mempunyai sebutan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari sinilah seorang murid ataupun siswa harus mempunyai adab atau tata krama yang baik kepada gurunya. Ketika murid atau siswa yang sadar akan adab kepada gurunya, tentu harus diperlakukan kepada semua guru. Jadi tidak hanya wali kelas saja ya, tetapi semua guru yang ada, baik itu guru kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, baik guru-guru itu juga masih aktif mengajar maupun guru-guru yang sudah pensiun karena faktor usia atau mungkin guru yang pensiun dini misalnya yang mungkin berhenti saat masih aktif, mungkin karena ada berbagai alasan ya. Ketika ketemu di suatu tempat misalnya, itu tetap kita harus hargai dan hormati. Itu perwujudan dari adab kepada guru kita. Ya. Jadi dan juga guru-guru yang terdahulu kita ya, seperti guru TK kita, guru SD kita nanti ya, guru SMP kita dan seterusnya. Anak-anak soleh wal soleha, adapun adab kepada guru yang harus kita amalkan antara lain, yang pertama adalah mematuhi dan mentaati perintah-perintah guru yang baik dan benar secara tulus dan ikhlas. Tentunya ini untuk kebaikan kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, hormat dan santun kepada guru, baik perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga tidak mengecewakan hati guru. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik guru, baik di lingkungan sekolah ataupun ketika berada di rumah kita. Kemudian yang kelima ya. Kelima itu memperhatikan dengan baik dan benar materi ataupun pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang berikutnya, murah senyum terhadap guru dengan bermaksud untuk menghormati. Dan yang terakhir, ketika berpapasan, berusaha untuk menyapa gurunya terlebih dahulu ya sebelum disapa oleh gurunya. Jadi jangan duluan gurunya yang disapa. Hai Najwan, assalamualaikum gitu. Sebaiknya kalian berusaha untuk menegur duluan. Ustazah, assalamualaikum ustazah gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Bagaimana mengamalkan adab kepada guru kita? Jadi yang pertama, menjaga nama baik diri kita dengan menjadi siswa yang baik, tekun dan giat belajar, patuh pada peraturan sekolah. Hal ini sangatlah diperlukan karena baik buruknya kita menjadi siswa di sekolahan, kita juga membawa nama baik orang tua kita gitu ya, dan guru kita. Kemudian yang kedua, berusaha terus-menerus atau istiqomah dalam menjaga nama baik diri kita gitu ya di sekolah serta orang tua kita, diantaranya dengan meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan tindakan negatif dan yang dapat mencemarkan nama baik kita ya, tentunya di sekolah. Misalnya orang tua sering dipanggil atau dihubungi gitu karena si fulan suka sekali bertengkar dengan temannya, suka sekali suka bombe gitu ya. Yang ini atau enggak suka ngomongin temannya atau mungkin suka jahilin temannya. Itu. Pasti orang tua kita di rumah itu ketika dipanggil ke sekolah pasti deg-degan. Ini ada apa lagi ya? Masalah apa lagi ya si fulan ini bisa kok bisa saya dipanggil lagi ini gitu. Pasti orang tua kita akan sedih ketika mendengar pemberitahuan bahwa Ananda fulan berperilaku buruk di sekolah. Itu ya, makanya kita harus menjaga nama baik kita, berusaha nama baik diri kita sebagai seorang murid. Kemudian berikutnya, mengerjakan dengan baik tugas sekolah yang diberikan kepada kita dengan kemampuan maksimal.
Kemudian yang terakhir, berdisiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang positif itu baik ketika kita berada di lingkungan kelas maupun di lingkungan luar kelas kita. Jadi itu ya cara mengamalkan adab kita kepada guru. Kemudian anak-anak soleh wal soleha, apa yang akan kita rasakan atau yang kita hasilkan ketika kita melaksanakan adab ini kepada guru. Nah, jadi ada yang bisa kita rasakan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya hubungan batin yang dekat antara guru dan murid, gitu ya. Nah, jadi tidak canggung lagi ketika berpapasan, kemudian ketika bertanya, ya pokoknya semuanya dengan cara yang ahsan, yang santun, ya dengan kasih sayang, gitu. Kemudian yang kedua, dengan kedekatan hubungan batin akan memberikan kemudahan dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Jadi ketika kita sudah merasa chemistry-nya baik gitu ya di dalam kelas misalnya, itu materi yang akan dibawakan oleh ustadz-ustazah itu akan diserap dengan baik ya. Ya, ketika adab kepada guru ini diperlakukan ya. Kemudian membuat hati kita menjadi senang dan bahagia akan materi pelajaran yang disampaikan oleh ustadz-ustazahnya. Jadi merasa senang ketika ustazah ini masuk, merasa senang ketika ustadz itu masuk. Jadi karena adanya keterikatan batin, karena adanya adab sopan santun kepada guru, sehingga guru merasa senang juga dan bahagia ketika kalian berlaku sopan dan santun ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi itu ya, kalau sopan santun ini diperlakukan di kelas, itu semua target-target yang akan kita capai di kelas itu insya Allah akan terpenuhi dan terselesaikan dengan tepat waktu. Namun anak-anak soleh wal soleha, ketika adab kepada guru ini kita tidak laksanakan dengan baik ya, misalnya di dalam kelas, maka akan terjadi masalah gitu ya, atau mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan ya. Misalnya berdasarkan pengalaman ustazah ya, selama mengajar di SDIT ya kurang lebih 10 tahun, sering ustazah temukan itu ada siswa atau siswi kadang menjahili temannya gitu ya, walaupun jahilnya jahil ringan gitu ya, misalnya colek-colek, tapi pada saat jam pelajaran ketika ustazah menjelaskan materi itu langsung ada yang mengatakan, ustazah si fulan atau fulana gitu colek-colek saya, jadi saya nggak bisa konsentrasi belajar. Nah, apa yang terjadi ketika ada masalah demikian? Yang otomatis materi yang disampaikan oleh guru atau ustazah di depan kelas itu akan dihentikan dan akan diselesaikan dulu masalah yang kalian buat lagi gitu. Padahal seharusnya tidak usah ada lagi seperti itu. Kalau tidak ada colek-mencolek atau jahil menjahili teman, bisa jadi materi akan terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target. Namun karena ada masalah seperti itu, akhirnya waktunya terbengkalai akibat menyelesaikan masalah kalian yang kalian buat sendiri gitu. Jadi seperti itulah efek atau akibat ketika kita tidak melaksanakan adab kepada guru dengan baik dan benar. Ya, yang terakhir anak-anakku sekalian, berhubung PBM kita atau proses pembelajaran kita itu dilaksanakan secara online, maka otomatis kita tidak bertemu di kelas. Dan pertanyaannya adalah karena berhubung kita tidak ketemu di kelas, tidak berinteraksi di kelas atau di sekolah, otomatis adab kepada guru itu akan hilang gitu. Ternyata anggapan itu sangat salah. Kenapa? Dimanapun dan di situasi apapun kita tetap harus melakukan atau melaksanakan adab tersebut terhadap guru.
Karena biarpun lewat secara daring atau online tetap kita akan bertemu atau tatap muka ya. Kenapa misalnya salah satu contoh ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar melalui via Zoom itu otomatis kan kita langsung tatap muka, dan pada akhirnya ketika ustadz-ustazanya memberikan materi dan kalian juga ribut gitu, kiri kanan sapa-sapa, hai gimana kabarnya gitu, akhirnya tidak mendengarkan materi ustadz-ustazanya dengan baik. Makanya kita tetap melaksanakan adab terhadap guru, yaitu mendengarkan dengan baik dan seksama, baik secara online maupun secara online gitu ya. Baik anak-anak soleh wal soleha, tibalah saatnya kita mengakhiri materi kita. Harapan ustazah untuk kalian itu mengamalkan adab-adab terhadap orang tua dan guru. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan, yang menjadikan kita pribadi yang robbani, pribadi yang selalu berpositif thinking dan selalu disenangi sesama kita gitu ya, baik teman, orang tua maupun guru. Dan kemudian harapannya ustazah yang berikutnya adalah kalian ini kan sudah kelas 4, tentunya proses transisi dari kelas 3 ke 4 itu adalah masa-masa dari anak-anak menjadi remaja. Jadi banyak sekali yang akan anak-anak sekalian alami, baik secara fisik maupun secara ruhiyah atau batiniah, sehingga butuh bimbingan gitu ya, bimbingan penuh dari orang tua dan guru. Oleh karena itu, anak ustazah harapkan kepada anak-anakku sekalian dan ayah bunda juga untuk marilah kita bekerja sama dalam memberikan jiwa positif kepada anak-anak sekalian agar perilaku-perilaku mereka itu sangat baik dan menjadikan bagian dari kebanggaan kita semua. Demikian materi kita hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, tentunya dari ustazah sendiri yang sebagai manusia biasa ya, punya kekurangan. Dan kalau ada kata-kata yang baik atau hal-hal yang baik yang dipetik dari materi ini, semoga itu bagian dari pahala dari saya dan semua yang mendengarkan. Demikian ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.